mungkin sudah membahas di grup Marcus Aurelius tentang Stoik, ya. Jadi kalau ada yang pernah bergabung dalam hal sana, mungkin nanti bisa sharing bersama. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, saya menyampaikan hal ini bukan berarti mengajarkan tentang leadership-nya Marcus Aurelius, tapi saya lebih menekankan tentang yang namanya pola pikir utama dari Marcus, dan utamanya juga adalah dari para kaum Stoik atau teras, ya. Filosofi teras maksudnya jadi di dalam filsafat itu ada dua pengertian besar. Satu, seorang filsuf, itu filsuf ini benar-benar menggeluti tanda kutip dunia ID. Jadi dunia yang dengan berpikir ini apa, ini bagaimana, apa itu, apa ini, dan lain sebagainya, ya. Itu benar-benar dia bermain di dalam dunia ID. Nah, orang-orang ada yang memang tertarik untuk hal itu. Tapi ada juga yang berpikir, lu hanya berpikir teoritis terus, nggak pernah praktek. Nah, lalu akhirnya, tapi yang di luar ini juga tidak mau memberikan petunjuk bagaimana mempraktekannya. Nah, namun kemudian si yang di luar ini, orang-orang yang merasa bahwa idenya bagus, tapi perlu diterapkan. Maka yang terjadi adalah dia mulai mencomot beberapa hal dari gagasan-gagasan tentang filsafat, kemudian dia coba praktekkan. Nah, istilahnya para filsuf itu adalah, ya dia tuh hanya melihatnya di teras saja, di depan saja. Artinya dia hanya dengar-dengar, kemudian dipraktekkan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali bantuan dari filsuf-filsuf teras ini yang membuat beberapa gagasan itu menjadi mudah dipraktekkan dan mudah untuk dituruti oleh banyak orang dalam kehidupannya. Nah, salah satunya yang membuat mudah itu adalah salah satunya Seneca, itu gurunya Marcus Aurelius juga. Ya, lalu ada banyak lagi, termasuk di dalamnya adalah Marcus Aurelius. Nah, Marcus sendiri ini mengapa kok senang dengan belajar ini? Karena memang yang utama dia itu adalah memang pembelajar sejati. Dia banyak sekali baca buku, di samping memang kehidupannya dia sendiri sebagai seorang bangsawan, ya dia sendiri itu memang penuh penuh ketersediaan dan penuh cinta kasih, hingga akhirnya dia sendiri merasakan sesuatu yang penuh sekali. Dan akhirnya dia mencoba melihat dari gagasan-gagasan yang ada, di samping dari Seneca, dan akhirnya dia menciptakan pola hidupnya sendiri. Nah, dari kisahnya Marcus inilah kemudian beberapa filsuf teras ini menjadi terjembatani karena sudah melihat dengan jelas ini contohnya ternyata bukan sekedar hanya untuk orang-orang tertentu yang tidak punya jabatan, tapi kemudian ternyata diterapkan oleh Marcus Aurelius menjadi suatu pegangan hidup yang mampu untuk memimpin negara, memimpin orang lain menuju kepada kejayaan. Kalau kita pernah nonton Gladiator, film Gladiator, siapa yang pernah nonton? Tolong jempolnya di kamera kan? Pernah nonton? Wow, berarti hampir semua pernah nonton ya. So, yang terjadi adalah kita melihat bahwa pada saat Marcus Aurelius ini, Marcus ini bersama pasukannya salah satu yang berhasil menaklukkan itu kelompok suku di Jerman, Germanium, artinya bukan yang di negara Jerman, tapi sekitar kerajaan Romawi itu ada beberapa suku Germanium yang disebut sana. Dan ternyata karena kepemimpinan Marcus inilah beberapa suku yang dulu sulit ditaklukkan ternyata mudah ditaklukkan oleh dia karena adanya suatu kepemimpinan yang luar biasa dari Marcus. Memang ada beberapa catatan buruk juga di dalam sejarahnya Marcus, tetapi catatan itu ternyata terhapus oleh sejarah betapa dia menjadi jaya dengan kerajaan yang begitu hebat. So, rekan-rekan sekalian, sekarang yang saya hendak bagikan ini lebih kebanyakan adalah mindset. Mindset yang utama dari seorang
filsuf teras, yaitu yang disebut sebagai filsafat teras. Nah, apa yang digagas oleh mereka sebenarnya sangat sederhana dan beberapa teman pasti akan pernah dan mungkin sudah pernah melakukan hal ini, yaitu bahwa ada perbedaan antara yang disebut sebagai fakta dan opini atau pendapat atau persepsi. Ya. Nah, sebelum sampai ke sini, saya akan menerangkan dulu, mungkin Patrick bisa sedikit gambar saya, Patrick. Iya. Bisa berikutnya dulu, Trik. Yang selanjutnya, gininya gimana, Trik? Ya, ini dia. Jadi di dalam filsafat itu sebenarnya ada 3 unsur yang paling utama, yaitu diri saya sendiri, kemudian ada orang lain, sesama kita, istilahnya, kemudian ada yang istilahnya dunia, artinya bukan sesama kita itu adalah orang yang sekitar kita, yang bisa kita temui, yang bisa kita jangkau, tetapi ada juga ada dunia sekitar yang lebih luas lagi, yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, kita sendiri itu pasti ada yang tidak tahu tentang orang lain dan tentang dunia, tetapi ada yang bisa kita ketahui. Nah, itu yang irisan-irisan yang terjadi antara lingkaran-lingkaran itulah yang sebenarnya sangat erat dengan diri kita. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau dengan orang lain, kita akan punya keterbatasan. Dan kepada dunia, kita juga punya keterbatasan. Nah, kerap kali kita merasa bahwa, saya tahu orang lain. Saya tahu diri kita. Dan itulah masalahnya. Yang kerap kali muncul, yang menyebabkan kita sendiri lalu merasakan penderitaan dari persepsi itu. Karena kenyataannya adalah kepada orang lain dan kepada dunia, kita belum tentu tahu hal ini. Contoh konkret yang sekarang tentang yang namanya COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini ya semacam virus flu, seperti SARS dan lain sebagainya, tetapi ternyata itu sangat berbeda sekali dan kita tidak ada yang tahu tentang hal itu. Maka pada waktu awal itu muncul, kita anggap, oh ini hanya biasa-biasa saja. Tetapi setelah itu meledaknya luar biasa, barulah akhirnya kita menyadari, wow, ini ada sesuatu yang beda. Lalu juga misalnya kita merasa bahwa kita tahu bagaimana tentang lockdown. Hari ini saya mendengarkan radio dan juga mendengarkan beberapa dari TV, ternyata tidak semudah membalikan tangan dengan membuat lockdown. Karena apa? Di sana ada keterbatasan-keterbatasan, dan di sana juga ada keterlibatan beberapa orang yang memang tidak bisa kita kuasai. Maka dari itu, yang terjadi di sini adalah kerap kali kita merasa bahwa diriku itu sangat berkuasa, tetapi sebenarnya diriku tidak punya kuasa di luar diri kita. Berikutnya dulu, Trik, satu mundur lagi, Trik. Yang terakhir, belum. Maju sedikit. Maju. Nah, oleh karena itu akhirnya filsafat teras itu mengajak kita untuk melihat bahwa di sini kita mempunyai keterbatasan, tetapi di sini yang kita punyai juga kita bisa menguasai. Apa yang perlu kita kuasai? Nah, umumnya kita berpikir tentang namanya dikotomi. Apa itu dikotomi? Yaitu apa yang bisa aku kontrol dan apa yang tidak bisa aku kontrol. Ya. Di sini adalah ketika saya merasa bahwa diriku, maka aku merasa bahwa aku bisa mengontrol diriku. Tetapi ada yang di luar diriku yang tidak bisa aku kontrol. Contoh konkret misalnya, bahwa ada orang yang mau mukul saya, apakah bisa saya kontrol dia memukul saya? Tidak bisa. Ada orang yang mau mengatakan saya jelek, apakah saya bisa mengatakan pada dia, jangan ngomong,
Bisa saja, tetapi apakah dia kemudian berhenti ngomong jelek kepada saya? Tidak bisa. Jadi bahwa ada di luar kita yang memang tidak bisa kita kontrol. Nah, di sanalah yang utama yang perlu kita sadari. Dan Markus melihat ini menjadikan suatu strategi perang ataupun juga strategi politik dan lain sebagainya, itu membuat dia juga menyadari bahwa ada orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa dia kontrol. Lalu apa yang bisa dia kontrol sebenarnya? Yang utama yang ada yang bisa dia kontrol adalah pertama, yaitu pikirannya dia sendiri. Kemudian yang kedua, itu adalah perasaannya dia sendiri. Dan yang ketiga, itu adalah tindakan dia sendiri. Dan itu yang dia bisa kontrol. Maka ketika dia mulai berpidato, dia mulai memerintahkan sesuatu, dia pertama-tama mengontrol diri dia sendiri. Kalau kemarin istilah yang pernah saya utarakan waktu Pak Istoto itu membagikan pengalamannya tentang GPS. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang harus bersikap kepada kita ketika kita tampil. Tidak bisa. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah ketika kita mau tampil, GPS kita harus kita atur dulu nih. Kira-kira orang-orang atau audiens yang mau kita katakan ini, apa yang mau kita lakukan kepada mereka. Nah, seperti contoh sore ini, malam ini, ketika saya mau tampil, saya tidak bisa mengontrol rekan-rekan semua. Rekan-rekan mau bertindak apa, rekan-rekan mau berpikir apa, tidak bisa. Maka kemudian saya mulai memframe, artinya apa yang bisa saya kontrol, yaitu bayangan saya. Ketika saya mau menyampaikan ini, kira-kira teman-teman harus bersikap apa. Yang pertama, saya katakan bahwa ini adalah sharing, dan ini adalah bahwa jika teman-teman ada yang pernah membaca buku Markus dan lain sebagainya, itu adalah mari kita sharing bersama. Dan itu yang bisa kita kontrol, yaitu apa? Yang saya bisa kontrol adalah bahwa saya bisa menceritakan apa yang saya mau, tetapi juga sekaligus apa yang saya punya gagasan untuk malam ini. Nah, itu yang bisa saya kontrol. Tetapi saya tidak bisa mengontrol teman-teman untuk bersikap bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika mendengarkan saya. Nah, di sini tentang dikotominya. Nah, di dalam dikotomi tersebut, ya, kita juga mulai menyadari bahwa apa yang bisa saya kontrol kalau teman-teman mendengarkan saya. Nah, salah satunya misalnya, tadi saya minta tolong Patrick, tolong gambarnya dimunculkan, atau kemudian tolong suaranya dimatikan. Itu salah satu yang bisa saya minta tolong Patrick untuk mengontrol itu. Dan akhirnya Patrick melakukan. Artinya apa? Antara saya dengan Patrick, itu ada hal yang bisa saya kontrol. Nah, itulah yang disebut sebagai satu pilar utama bahwa kalau saya mau berpikir tentang orang lain, tentang tindakan, tentang pemikiran, dan lain sebagainya, maka kita harus menyadari ada yang bisa saya kontrol dan ada yang tidak bisa saya kontrol. Tapi di antara yang bisa saya kontrol dan yang tidak bisa saya kontrol itu, ternyata ada yang bisa juga yang saya kontrol di sana. Ini yang perlu utama. Ya. Namun, ternyata di dalam filsafat teras itu menambahkan sesuatu lagi, yaitu apa? Partial control, yang disebut sebagai trikotomi. Jadinya trikotominya itu apa? Hal-hal yang sebenarnya itu tidak bisa saya kontrol kejadiannya, tetapi ternyata di dalam bagiannya itu bisa saya kontrol. Sehingga apa? Sehingga bisa terciptalah apa yang saya inginkan. Contoh misalnya tentang lockdown. Ya. Pak Jokowi maupun juga Pak Doni tadi sudah mengatakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan lockdown ataupun juga tentang yang namanya pembatasan wilayah. Apa yang perlu saya lakukan? Jadi kalau orang mau melakukan lockdown, orang mau melakukan pembatasan, apa yang perlu dilakukan? Nah, di sanalah kemudian ada batas-batas untuk supaya orang itu bisa saya kontrol. Ya, maka ini sebenarnya tidak bisa saya kontrol, tetapi dengan pembatasan itu dan dengan adanya beberapa wewenang, itulah yang akhirnya saya bisa kontrol.
Nah, di sini yang perlu kita pahami, ya pertama-tama, kalau kita mau melakukan kepemimpinan, yang pertama-tama harus disadari adalah 3 hal ini, yaitu apa? Yang paling utama kontrol. Kerap kali kalau kita memimpin seseorang atau memimpin tim, kita merasa semuanya bisa saya kontrol. Tidak. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa yang bisa saya kontrol utama adalah apa? 3. Pikiran saya, perasaan saya, dan tindakan saya. Di luar itu, saya akan kesulitan mengontrol. Karena apa? Sebenarnya itu di luar diri kita sendiri. So, ketika saya memimpin, kita harus menyadari hal itu. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari, yang terjadi adalah sesuatu yang akan menjadi chaos. Sampai di sini dulu tentang kontrol, apakah ada yang mau bertanya dulu atau mau sharing dulu? Silakan. Mungkin bisa dibuka, Patrick. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Semua bisa buka. Atau mau sharing tentang kontrol? Ya. Ya, ini salah satu yang kita sudah langsung belajar tentang dikotomi adalah bahwa ketika saya menawarkan, ini adalah semacam ada suatu negosiasi antara Anda dengan saya, apakah Anda mau dalam berbicara. Nah, ini salah satu tentang kontrol. Saya tidak akan bisa mengajarkan, ayo ngomong. Nah, ya. Begitu juga ketika kita akan presentasi, tidak bisa. Wah, ayo ngomong, siapa yang mau bertanya, ini, tidak bisa. Karena apa? Karena di sini ada di luar kontrol kita. Ini yang utama. Ada lagi? Mungkin tentang kontrol, jadi semua tahu, bisa memahami. Jadi bukan 7 Habits Stephen Covey ya? Oh, bukan. Hal-hal yang di dalam pengaruh. Ini lebih tua lagi ya? Ya, sebenarnya Stephen Covey itu juga mengadopsi dari pemikiran ini. Ya, karena apa? Karena toh yang namanya ilmu yang sudah lama pasti akan tercampur dengan berbagai bahan dan akhirnya tersampaikan juga. Jadi ilmu ini sebenarnya bukan ilmu yang baru. Kalau istilahnya filsafat Stoik itu adalah tidak ada yang baru di muka dunia ini. Karena apa? Semua ini adalah pernah terjadi. Namun yang baru adalah bagaimana saya menghadapi itu. Jadi misalnya tentang sakit wabah dan lain sebagainya, apakah baru? Kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa oh ini baru nih, penyakit baru. Karena apa? Karena mungkin kita belum ada informasi di masa yang lalu. Tapi yang namanya wabah sampai orang meninggal sekian banyak, itu sebenarnya sudah kejadian yang lama. Nah, bagaimana menghadapi? Kalau orang dulu menghadapinya mungkin berbeda dengan orang sekarang. Orang dulu mungkin bisa lebih tenang karena apa? Nggak ada informasi yang begitu, oh sana meninggal, oh sana lebih tinggi, dan sebagainya. Jadi tahu-tahu, oh gue kena, oh lalu apa? Ya udah gue diem. Kalau mati ya sudah mungkin mati, udah selesai. Nah, di sanalah yang dikatakan oleh filsafat Stoik adalah kalau saya menghadapi sesuatu, sadarilah bahwa saya ini pertama-tama ini bukan hal baru. Nah, sekarang bagaimana saya memproses dengan kontrol saya ini? Bagaimana pikirannya saya kontrol? Bisa nggak? Karena ada orang yang langsung bisa bersikap marah, langsung bersikap menolak. Tetapi sebenarnya dia bisa tidak perlu marah. Tapi kerap kali orang merasa bahwa ini di luar kontrol saya harus menanggapi dan itu emosinya tinggi. Nah, itulah yang kerap kali kita lepas kendali, dalam tanda kutip lepas kendali, sebenarnya kita kurang menyadari tentang kontrol itu sendiri. Itu Mas Patrick. Ada lagi? Tidak ada? Cukup dari saya. Mungkin yang lain silakan. Mungkin ada pengalaman berkaitan dengan ini supaya lebih membumi.
Coach Toto, mungkin ada tentang kontrol. Terima kasih, saya datang terlambat, Coach Indra. Teman-teman, ini keren Ya. banget. Ilmu ini keren banget. Ya, keren banget dalam arti menyadari posisi kita, tetap menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, benda-benda dan hidup di sekitar kita, mana yang menjadi kontrol dan mana yang tidak. Kemudian jika kita punya kepentingan, kita punya tujuan untuk membuat tujuan kita jadi kenyataan dengan menggunakan sumber daya orang lain dan sekitar kita itu, disitulah letaknya kita perlu menggunakan daya-daya pengaruh diri, supaya pengaruh kita cukup dominan, sehingga dominan itu ya ada tingkatannya, dan yang kita pengaruhi submisif mengizinkan untuk terlibat dan menjadi bagian dari yang bisa kita pengaruhi terkontrol. Tentu ada tahapan-tahapan, ada ilmu tersendiri untuk mempengaruhi. Minimal yang kita kenal ya rapport itu, membangun kedekatan, membangun koneksitas, membangun kepercayaan. Namun memilahkan ini, menyadari ini, kita menjadi menyadari bahwa sumber daya yang diberikan kepada kita untuk sukses itu terutama ada dalam diri kita yang luar biasa, tak terbatas, dengan tubuh yang sempurna, jiwa yang suci, pikiran yang terbatas itu. Lalu ada sumber daya lain, yaitu alat. Tuhan menyediakan orang lain dan seluruh isinya, bagaimana kita mengkaitkan diri kita dengan pengaruh-pengaruh yang bisa kita lakukan. Itu saja, Coach Indra. Terima kasih banyak. Keren, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Coach Toto. Nah, di sini Coach Toto sudah lebih jauh lagi, ya, karena ini memang akan sampai ke sana sebenarnya kalau kita berbicara tentang leadership-nya Marcus Aurelius. Tetapi yang hendak kita bahas sekarang ini, dan Pak Coach Toto tadi menegaskan bahwa yang paling utama adalah kesadaran diri. Apa yang bisa aku kuasai, apa yang tidak bisa aku kuasai. Nah, kadangkala ketika kita sudah menyadari ini, akhirnya kita tahu apa yang bisa aku pergunakan dan apa yang tidak bisa aku pergunakan. Ini yang paling utama. Oke, mungkin saya akan teruskan lagi, ya. Dari refleksi ini, akhirnya kita mulai melihat bersama-sama bahwa kepemimpinan Aurelius ini, Mas Aurelius ini, adalah kepemimpinan yang penuh kesadaran diri. Dia tidak pernah lepas kontrol. Bagaimana dia mampu untuk menguasai orang lain. Nah, oleh karena itu, ya, ketika yang namanya istrinya itu berselingkuh, ya, Marcus Aurelius pertama-tama ketika sampai ke istananya dan bertemu dengan istrinya, dia pertama-tama tidak mengatakan pada istrinya, kamu saya akan hukum mati karena kamu telah berselingkuh. Tidak. Atau mungkin dia bersikap bahwa ketika sampai di sana, kemudian dia marahin istrinya, entah bantu apa dan lain sebagainya, ternyata tidak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh si Marcus ini? Ternyata kemudian, ya, Marcus bertemu dengan istrinya, dan ternyata yang dia ungkapkan adalah dia bertanya kepada istrinya, mengapa kamu melakukan itu? Apa latar belakangnya? Dan suaranya dia adalah suara yang penuh mau mendengarkan. Jadi dia mampu untuk menata perasaannya, menguasai pikirannya, dan akhirnya menguasai tindakannya. Pikiran itulah yang menyebabkan dia tidak mau melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang lain yang pasangannya ketahuan selingkuh. Ternyata dia melakukan hal yang di luar itu semua. Dan akhirnya memang istrinya mengatakan kepada Marcus bahwa saya selingkuh. Nah, saya saat itu dengar berita bahwa di sana. Dan saya khawatir dengan anak kita ini. Karena kalau ternyata ada kaisar baru yang naik, jangan-jangan saya dan anak kita itu akan dibunuh dan akhirnya akan mati. Maka dari itu, mumpung dia belum jadi kaisar, ya, saya berhubungan dulu dengan dia supaya mengamankan kedudukan anak kita ini. Maka kemudian Marcus mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan apapun
apapun kepada kamu, ya, silakan kamu berpikir sendiri. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kemudian istrinya itu lalu membunuh dirinya sendiri, bunuh diri dan meninggal. Nah, ini akhirnya yang terjadi adalah bahwa Markus itu benar-benar menguasai pikirannya, menguasai, dan inilah yang membuat Markus ini menjadi seorang pemimpin yang benar-benar tahu tentang situasi dan kondisi anak-anak buahnya atau siapapun yang dipimpinnya, termasuk dirinya sendiri. Dia tahu, Pak, tentang perasaannya kepada istrinya itu seperti apa. Dia tahu tentang pikirannya, dia tahu tentang tindakannya. Ini yang utama. Nah, apa yang terjadi dengan tadi pertama kali saya mengatakan ada antara fakta dan persepsi dan yang disebut opini ataupun juga value judgment. Apa yang terjadi di sana? Kerap kali orang melihat fakta dengan persepsi. Contoh konkret misalnya, orang dikatakan, bego lu. Misalnya saya pernah dikatakan ketika saya masih SMA, saya dikatakan atau dikata-katain bahwa saya tukang becak. Saat itu saya sempat mau marah karena apa? Karena memang situasi keluarga saya itu adalah situasi keluarga yang memang miskin dan memang sungguh berat. Dan saya merasa bahwa ungkapan tukang becak dari teman-teman itu adalah menghina saya. Dan memang saat itu perasaan saya sempat marah yang luar biasa. Tetapi kemudian karena pada saat SMA saya diajarkan untuk yang namanya beretika, maka saya sempat juga mengatur diri untuk tidak terlibat di sana. Karena apa yang terjadi? Akhirnya adalah saya mulai melakukan yang memang di luar kebiasaan orang lain. Saya mengatakan kepada dia, memang kakinya besar seperti tukang becak, betis gua gede, paha gua gede, memang sih kayak tukang becak, sambil tersenyum dan sambil sedikit ketawa. Teman saya ternyata menyambutnya dengan apa? Tertawa dan juga mulai senang bahwa ternyata apa yang dikatakan itu bukannya saya menjelekkan dia, tetapi malahan dia merasa bahwa saya itu menanggapinya dengan positif. Dan dia menjadi bingung juga apa yang terjadi di sana. Tapi akhirnya itu yang menyebabkan kita itu menjadi teman yang sangat dekat sekali. Ini berbeda ketika saya waktu SD. Ketika SD, teman saya mengatakan bahwa, oh dasar tuh anak miskin. Fakta bahwa teman saya mengatakan, saya anak miskin. Maka segera yang terjadi apa? Saya segera mulai mendatangi teman saya itu pada waktu SD, dan kemudian saya marah-marahin dia, gue nggak miskin, gue ini, dan lain sebagainya. Marahnya luar biasa, sampai akhirnya saya dan teman saya itu berantem. Nah, ini ada dua perbedaan yang sangat jelas. Kerap kali kalau kita tidak mengontrol diri kita akhirnya tidak bisa membedakan antara fakta dan persepsi. Fakta apa dan persepsi apa. Kerap kali kita mencampurkannya dan akhirnya yang terjadi adalah ketika bercampur itu maka yang muncul adalah tindakan yang berbeda di sana. Dan ketika tindakan yang berbeda itu bisa jadi tindakan tersebutlah yang menyebabkan kita bermasalah dengan permasalahan baru. Yang sebenarnya tidak bermasalah tapi menjadi bermasalah. Ini yang utama yang perlu kita hadiri pertama. Jika kita seorang pemimpin, maka mau tidak mau kita menyadari mana fakta, mana persepsi. Fakta adalah kejadian-kejadian yang di sekitar kita yang terjadi, dan terjadinya itu adalah bisa di dalam kontrol kita, bisa di luar kontrol kita. Yang tidak bisa di luar kontrol kita apa? Yang di luar kontrol kita. Contoh konkret, ejekan orang, penghinaan orang, atau misalnya tabrakan, atau misalnya juga
situasi yang tidak bagus saat ini seperti COVID dan lain sebagainya, itu adalah fakta. Fakta yang membuat itu terjadinya sesuatu. Nah, ketika terjadi sesuatu itu, kita melihat dan otak kita mulai memproses. Dan otak kita mulai memproses, itulah muncul yang namanya persepsi. Dan ketika kita mulai menyatakan sesuatu atau melakukan sesuatu atas fakta tersebut, itulah yang disebut sebagai value judgment. Saya mau melakukan apa? Maka kalau dalam istilahnya emotional quotient, itu ada yang disebut sebagai waktu 6 detik. Kita hanya punya waktu 6 detik untuk mengatur itu semua. Tetapi kalau kita sudah terbiasa mengatur, maka yang terjadi seperti kata Marcus Aurelius, akhirnya kita mulai merasakan bahwa ini fakta, mana persepsi saya. Dan persepsi itu bisa kita atur. Jadi bukan soal 6 detik lagi kalau yang sudah terbiasa mengatur hal itu. Kita bisa sangat singkat, kita bisa juga sangat panjang. Tergantung kita situasinya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi pagi ini saya juga mendapat suatu di grup yang lain, saya mendapat suatu edaran tentang seseorang yang berpendapat tentang situasi COVID-19. Dan dia mulai mengutarakan macam-macam. Lalu akhirnya teman saya ini mengedarkan dalam satu grup. Dan ternyata ketika mengedar tersebut, saya melihat bahwa yang tertulis di sana itu hanya ada satu sisi tertentu yang ditampilkannya. Sisi yang lain tidak. Maka saya kemudian mengatakan kepada yang bersangkutan adalah, tahan dulu, karena apa? Ini memang sangat berbahaya. Karena apa? Di sana ada fakta, tetapi di sana ada opini atau ada persepsi. Dan persepsi ini bisa menimbulkan suatu persepsi yang berbeda jauh dari fakta yang ada. Nah, salah satu faktanya adalah, pernahkah terpikir ada fakta bahwa ternyata COVID-19 ini mungkin saja itu memang benar membantu orang lain. Bukannya sekedar terjadi bencana, tapi ternyata membantu orang lain. Seperti contohnya, saat ini yang namanya pabrik-pabrik APD dan lain sebagainya mulai bermunculan dan mulai juga menimbulkan ada suatu gerakan-gerakan untuk membuat itu, dan akhirnya keterampilan ini pun muncul. Lalu ada lagi misalnya kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan kebajikan. Karena sekarang ini bermunculan banyak. Jadi di sana bukannya sekedar negatif dari suatu COVID, tetapi ada suatu kepositifan. Nah, inilah yang paling utama. So, teman-teman sekalian, saya kira kepemimpinan dari Marcus Aurelius yang malam ini hendak saya bagikan, memang masih banyak aspek lain. Ada kurang lebih ada 3 atau 4 lagi yang perlu akan saya sampaikan. Tetapi untuk malam ini, karena memang juga saya tahu bahwa kita punya keterbatasan, saya hanya mau sharingkan dulu yang pokok yang perlu kita sadari dalam situasi sekarang ini. Bahwa ketika kita melihat satu fakta, baiklah kita tidak langsung mempersepsikan, oh ini akan terjadi ini, oh ini akan terjadi, oh saya harus bertindak seperti ini. Tidak. Anda punya kontrol. Anda mempunyai kekuasaan atas diri Anda. Itu setidaknya minimal. Jadi, Anda bisa berpikir dengan baik, apa yang perlu saya lakukan. Jadi bukan sekedar forward, tetapi apa yang bisa saya lakukan, saya bisa pilih sendiri. Termasuk juga dengan situasi keluarga Anda. Ya. Nah, sebagai PR yang lebih utama, ya, bisa nanti ada yang sharing juga, silakan. Mari kita sekarang mulai memikirkan. Coba teman-teman memikirkan kembali, ada nggak yang teman Anda atau orang tua Anda yang pernah mengucapkan sesuatu kata yang menyakitkan kepada Anda?
Coba mulai dipikirkan. Ada nggak? Lalu saat itu sebenarnya reaksi Anda seperti apa? Ketika Anda misalnya, ketika teman-teman dikatakan oleh teman Anda misalnya, bodoh lu, atau misalnya, gitu aja males, atau misalnya pasangan Anda mengatakan bahwa, oh kamu nggak mau kerja, nggak mau bantu saya. Apa yang dirasakan oleh teman-teman saat itu? Dan apa yang reaksi Anda yang utama? Nah, kalau sudah, ya kemudian silakan teman-teman mulai memikirkan dengan cara yang dilakukan oleh filsafat stoik ini. Mulai berpikir, apa yang yang tidak bisa Anda kontrol dari ucapan tersebut? Apa yang tidak bisa Anda kontrol di sana? Lalu apa yang bisa Anda kontrol terhadap situasi tersebut? Oke, mungkin ada yang mau sharing, silakan. Untuk refleksi kita malam ini, untuk kita belajar bahwa kita bersama-sama mulai menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah sangat indah kalau saja persepsi kita bisa atur. Apapun faktanya, kita bisa mengatur persepsi kita. Sehingga kita bisa mengatur tindakan kita. Ada yang mau sharing? Monggo, silakan. Patrick, bisa dibuka, Pat? Ada? Mau bertanya boleh, Pak? Boleh. Monggo, silakan. Selamat malam, saya Dipun dari Bali. Pak, saya ingin bertanya tentang, kan tadi sudah sempat dibahas juga, si raja ini ketika ngomong ke istrinya itu dia dengan suara yang tidak seperti orang marah, tapi malah lebih ke kayak orang yang santai menanggapinya dengan positif. Nah, saya mau nanyanya itu gini, Pak, apakah tinggi rendah suara itu juga berpengaruhkah kepada respon yang akan didapat oleh orang itu ketika kita mengeluarkan pendapat kita, Pak? Betul, Mas Dipun. Kalau kemarin Coach Isoto sharingkan juga ya, Coach ya, tentang suara ya. Jadi di sana memang suara menentukan juga. Gitu. Karena suara itu, kalau saya belajar dari yang nama emosional yang saya pelajari, ternyata suara itu muncul dari adanya emosi-emosi tertentu. Kalau memang emosinya lagi marah, kecewa, itu biasanya suaranya akan meninggi. Ataupun juga semacam melakukan pembelaan diri. Dan ketika meninggi itu, maka yang GPS, kalau istilahnya kemarin, ketika kita belajar bersama Coach Isoto, itu adalah ketika GPS kita sudah menampilkan marah, maka yang tertangkap oleh orang lain itu akan marah juga. Karena di sana ada suatu kesinambungan satu sama lain. Kalau istilah Pak Coach Isoto tadi dengan rapor, ya, Coach ya, Coach Isoto tadi mengatakan. Di sana, Mas Dipun, apakah sudah bisa ditangkap? Iya, terima kasih. Saya ada pertanyaan selanjutnya sih. Ya, monggo, silakan. Pada waktu zaman kuliah, kira-kira sekitar 8 tahun lalu, itu saya pernah ikut salah satu seminar tentang crowd control, Pak. Waktu itu tentang demonstrasi mahasiswa, pembahasan temanya.
Jadi waktu itu sempat Oke. dibilang bahwa ketika ada di salah satu demonstrasi itu ada orang yang berteriak bakar, kita harus bersuara juga lebih keras dari orang itu, tetapi dengan kalimat yang positif. Misalnya ketika dia suruh bakar rektorat, misalnya gitu, kita harus mengalihkan dengan kalimat yang positif, misalnya jangan bakar ban saja, misalnya seperti itu, yang lebih tinggi. Apakah itu nada kita harus lebih tinggi daripada lawan bicara kita ya? Ketika ingin membelokkan sesuatu yang negatif menjadi positif itu? Oke, mungkin nanti Coach Toto bisa bantu tentang ini. Tapi yang saya telah pelajari juga adalah ini bukan soal tinggi atau rendah. Yang utama adalah, kembali lagi, apa yang mau kita tujukan dengan komunikasi kita. Itu istilahnya Coach Toto kemarin. Jadi kalau memang tujuan kita itu adalah memang perlu meredam dan tidak kita membelokkan arahnya, maka kita sendiri harus yakin, kita punya keyakinan bahwa kita harus membelokkan itu. Maka suaranya bukan soal tinggi, karena kalau adu tinggi yang terjadi adalah nanti adu semakin debat-debatan yang luar biasa. Di sini justru yang disebut sebagai adu kewibawaan, tanda kutip kalau istilah saya adu kewibawaan. Yaitu bagaimana saya sendiri secara sadar mulai menyuarakan intonasi bersifat untuk melakukan perintah yang lebih tepat. Ini yang kalau istilahnya Coach Toto, bagaimana kita melakukan perintah yang kita inginkan. Coach Toto bisa bantu saya? Silakan Coach. Menambahkan saja Coach Indra. Jadi pertama, hubungan saya dengan orang lain itu, kalau saya hendak mempengaruhi orang lain, kalau dalam ilmu hipnosis teman-teman tahu ya, ada dominan submisif. Kalau orang sudah submisif, gampang kita mendominasi dengan instruksi, orang mudah terinspirasi. Nah, ketika dalam kerumunan, maka peran siapa yang sedang berbicara itu menjadi sangat kuat. Di mana dia sedang berdiri, siapa dia, di mana sedang berdiri, pada posisi seperti apa, di samping, kiri atau kanan, depan atau belakang audiens, itu menjadi sangat menentukan. Maka volume hanya kecil sekali pengaruh. Main volume itu hanya sangat kecil. Lebih banyak dipengaruhi pada apa citra orang terhadap diri kita. Mereka sudah mudah mempengaruhi dirinya bahwa orang yang ngomong ini bisa saya percaya, itu lebih mudah. Maka jika dalam kerumunan, kita punya ilmu yang namanya how to handle crowd gitu ya, bagaimana menghandle atau mendesain lebih tepatnya, mendesain demo gitu. Maka suara itu menjadi salah satu saja, suara atau vokal itu hanya menjadi salah satu saja. Pilihan kata penting, kemudian vokal salah satunya. Nah, visual itu lebih penting. Visual, siapa, posisinya di mana, kemudian melawan siapa, yang tadi ngomong itu siapa, itu juga menjadi penting. Dengan mudahnya, yang tadi ngomong bakar jenderal, kita posisinya cuma kapten ngomong, itu ya orang nggak bakal dengerin kita misalnya. Maka posisi-posisi seperti itu juga perlu diperhitungkan. Sekali lagi seperti Coach Indra katakan tadi, tujuannya apa, maka jika ada tujuan itu, cara nanti ditemukan, termasuk siapa yang harus ngomong, bagaimana cara ngomongnya, dan lain sebagainya. Ini kan soal menginfluence. Ingat, memberitahu, inform, melibatkan lalu influence. Dari influence itulah nanti terbit inspirasi, orang mengizinkan terinspirasi untuk mau melakukan apa pengaruh kita. Itu tambahan saya, Coach Indra. Terima kasih. Super sekali. Coach Toto, terima kasih. Ya, Mas Ipun sudah jelas? Ya, terima kasih Coach. Terima kasih. Oke. Ya, ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Monggo. Khususnya yang tadi, yang PR-nya yang saya katakan pada teman-teman, mungkin ada yang mau sharing. Kita bukan diskusi kelompok, tetapi kita ini memang lebih banyak kan sharing. Ya. Apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anda dijelek-jelekan, apakah misalnya Anda dikatakan bego lu, males lu, nggak mau terlibat lu, dan lain sebagainya, lalu apa reaksi kita? Nah, kalau sudah kita tahu reaksi kita, kemudian sekarang ini mari kita refleksi,
sebenarnya kita ada kontrol nggak dengan diri kita? Apa yang bisa saya kontrol? Apa yang tidak bisa saya kontrol? Ada yang mau sharing? Silakan. Adakah? Oke, baik. Ada yang baru datang, jadi mungkin saya perlu rangkum dulu sebentar. Jadi Coach Indra tadi cerita tentang filosofi dari Marcus Aurelius tentang kontrol diri dan apa yang bisa kita kontrol dalam diri dan di luar diri kita gitu. Lalu kemudian kita dapat tugas untuk ngecek, pernah nggak ada orang yang kita rasa atau kita mengalami sebuah peristiwa kita rasa orang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kita. Setelah itu masing-masing refleksi, lalu cek mana dari peristiwa itu yang bisa kita kontrol sebenarnya. Lalu sekarang saatnya sharing. Silahkan bagi yang mau sharing, berbagi pengalaman. Ini mungkin agak personal buat orang-orang tertentu. Ya, saya tahu, tapi saya sangat menghargai kalau misalnya ada yang bersedia mungkin karena saya terima kasih sekali. Jadi ini memang pengalaman kita bersama. Tentu saja ini saya harap ya untuk konsumsi kita sendiri di sini. Ada yang mau sharing? Silakan. Berkaitan dengan dunia fasilitator, saya aja mungkin sharingnya bentar ya. Ya. Seringkali zaman kita masih muda dulu, guru-guru kasih cap ke kita. Nah, saya termasuk itu. Sampai sekarang saya masih pakai cap itu. Patrick itu pendek dan nyentrik. Karena saya sering disebutnya bahasa kerennya singularis. Orang lain lagi pada belajar, saya ngamplas kayu, bikin kalung. Saya tinggal di asrama dulu. Yang lain lagi pada berenang, saya nyari tanaman buat dibawa ditanam di asrama gitu ya. Singularis lah pokoknya. Tidak bersama dengan keramaian gitu. Saya selalu sendiri melakukan hal yang berbeda daripada yang lain, walaupun dekat dengan keramaian gitu. Dan saya dapat panggilan Patrick gitu ya. Awalnya menyakitkan, awalnya penghinaan, tapi lama-kelamaan karena semua orang di kelas saya punya julukan dari guru itu, guru fisika ya. Lalu ya jadi sesuatu yang lucu, dan sampai sekarang kalau reuni, kalau ketemu orang Patrick, semua taunya namanya Patrick, ya udahlah Patrick aja. Nama asli saya Patria sebenarnya. Itu sesuatu yang saya nggak bisa kontrol karena dia punya kuasa sebagai guru. Tapi sekarang kita sebagai fasilitator punya kuasa untuk jangan sampai kita ngecap peserta kita dengan, kamu yang berkacamata, bapak yang berbaju biru, pakai mic lagi. Mungkin responnya juga tidak akan terlalu positif juga mungkin ya. Walaupun kita bisa mengingatkan. Jadi Marcus Aurelius dulu pernah ngomong. Itu aja dari saya, silakan. Oke, terima kasih Patrick. Patria. Oke, ada yang lain? Ada yang mau sharing? Monggo. Ada? Mungkin juga pengalaman ketika tampil di muka, tampil di depan. Yang mengatakan sesuatu kepada Anda dan saat itu mungkin reaksi Anda bagaimana? Ketika lagi memberi training. Saya Pak, saya mau Pak. Boleh Pak? Silakan. Mila ya? Iya. Sharing sedikit, kalau saya pernah ketika berada di tengah-tengah lingkaran berusaha membawakan
ice breaking dan membuka kegiatan, eh sebenarnya saya santai, tidak ada menjurus ke pembicaraan macam-macam, cuma karena mungkin sayanya terlalu santai, jadi peserta saya nanggapin sayanya juga santai, lalu keluar kalimat yang sebenarnya mungkin merekanya mau ngasihin ya bahasanya ya, bikin kita menjadi lebih dekat, cuman sayanya jadi agak tersinggung. Misalnya ada yang bilang teriak, "Oh, Mbak Atun nih," gitu. Aduh, paling sebel saya dibilang Atun, tapi mau gimana, mau marah nggak bisa kan peserta, jadi ketawa doang. Paling gitu Pak, seringnya kayak gitu sih. Kan ekspresi yang bisa saya keluarin cuma, iya Pak, cuman kan kita nggak bisa ngebalas dengan hal yang sama ke mereka, jadi gondoknya di hati aja. Abis itu tawa-tawa lagi. Cuma abis dari situ jadi kecap gitu. Kecap tuh apa sih? Jadi semua peserta manggilnya bukan nama saya, sama seperti Patrick tadi, semua peserta manggilnya jadi Mbak Atun, padahal saya seumur-umur paling sebel banget dibilang mirip Atun. Gitu Pak, kalau pengalaman saya. Oke. Terima kasih Mbak Mila. Mbak Mila boleh saya tanya boleh? Mbak Mila. Ya Pak. Halo. Oke, boleh Halo, saya Pak. tanya lebih lanjut boleh? Boleh. Oke, saya mau tanya, ketika Mbak Mila di jilid itu, ya, sebenarnya Mbak Mila bisa kontrol pendapat audiens nggak, Mbak? Kontrol pendapat audiensnya maksudnya gimana Pak? Ya, Kalau orang-orang tersebut ngomong kepada Mbak Mila tadi, Mbak Atun gitu, Mbak Mila bisa ngontrol nggak sebenarnya? Dia berpendapat demikian. mau nggak mau harus ke kontrol Pak, soalnya lagi di tengah-tengah kan, jadi pakai topeng aja, ketawa cengir doang, hahaha gitu doang. Maksud saya, orang tersebut ngomong kepada Mbak Mila, itu dia bisa Mbak Mila kontrol nggak? Bahwa dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Lalu saat itu yang bisa Mbak Mila kontrol siapa? Diri saya sendiri Pak. Apa yang bisa dikontrol oleh Mbak Mila? Emosi saya sih, paling gitu aja. Oke. Tapi saat itu emosinya Mbak Mila bisa dikontrol nggak? Mau nggak mau harus bisa. Mau nggak mau harus bisa ya? Iya, mau nggak mau kan kesannya biar kesannya profesional, tapi kan ya udah gitu aja Pak. Oke. Lalu kalau boleh saya lebih dalam lagi, kira-kira persepsi Mbak Mila terhadap orang tersebut apa Mbak Mila? Saat itu. Saat itu. Jadi Ya. kalau persepsi saya jadi, wah nih orang so asik, sayanya jadi kayak ngeblok diri saya untuk tidak lebih jauh interaksi yang berlebihan dengan orang itu, karena takutnya saya nanti, waktu itu ya Pak ya, takutnya saya nanti jadi baper sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kira-kira Mbak Mila kalau ada ucapan seperti itu lagi, kira-kira apa yang bisa Mbak Mila lakukan? Bodoh amat, balik badan, paling tawa-tawa doang. Maksudnya bodoh amat gimana Mbak Mila? Boleh nggak? Karena udah kebiasa gitu. Karena sudah terbiasa, nggak cuma 1-2 orang, jadi ya udahlah ya. 1-2 orang tuh maksudnya nggak mayoritas gitu ya Pak. Maksudnya orang-orang yang memang mereka mudah sekali untuk body shaming atau mudah sekali untuk melontarkan kalimat-kalimat yang kayak gitu, jadi ya saya jadi mikirnya ya udahlah ya, nggak semuanya juga mikirnya kayak gitu loh Pak. Oke, membuat bagus. ngeblok aja gitu. Biar saya nggak ikutan baper. Ya Pak. Wow. Sharing yang luar biasa, makasih Mbak Mila ya. Oke, ada lagi yang lain? Monggo yang lain silakan. Kalau ada yang mau sharing atau menanggapi apa yang sudah dibagikan oleh Coach Indra. Boleh, silakan. Coach, sebenarnya menanggapi yang Mbak Mila tadi, sebelumnya Mbak Mila salam kenal, saya Dipun. Coach, salah nggak sih kalau misalnya saya ada di posisi kayak Mbak Mila itu?
saya kalau dia laki-laki, saya akan meresponnya dengan candaan seperti ini, Coach. Ini tolong diperbaiki kalau salah. Saya akan, misalnya dia laki-laki, saya akan bilang, ada Mas Mandra. Kita langsung tos. Saya langsung ajak dia tos, terus saya balik lagi akan melanjutkan kegiatannya yang seharusnya berjalan gitu. Apakah itu salah atau benar, Coach? Ini dalam artian saya sambil respon kayak gitu, sambil ketawa, terus saya datengin dia sambil tos. Itu gimana, Coach? Oke, saya boleh tanya dulu? Oke, Yes. Kira-kira dalam pikirannya Mas Dipun, dalam GPS-nya katanya gambar, perasaan dan suaranya Mas Dipun, apa yang hendak dilakukan kepada orang tersebut? Saya akan candain balik, Pak. Oke. Respon saya mungkin seperti itu sih, biar suasana tetap cair, saya nggak jadi emosi, dia juga nggak tersinggung. Respon saya sih seperti itu. Oke, sekarang saya tanya lagi, ketika Anda menerima nggak pandangan dia bahwa Anda sebagai Atun? Saya sih bawanya ke bercanda sih, Pak ya. Dia maksudnya saya nggak akan mikirin saya bukan masalah terima nggak terima, cuman saya ngerespon aja biar semuanya jadi nganggap bahwa oh ini sekedar candaan, responnya dia juga, saya juga ngeresponnya dia jadi candaan juga. Tapi saya nggak masukin hati gitu. Nggak. Oke. Jadi makan hati ya. Okay. Iya. Jadi salah satu tingkat yang lebih dalam dari Marcus Aurelius ini sebenarnya Mas Dipun sudah mulai mengarah ke sana, yang mungkin lain waktu kita akan bahas lebih dalam. Jadi ini salah satu yang tadi saya katakan, mengapa si Marcus Aurelius itu bisa menahan diri dan bertindak kebalikan dari orang-orang lain ketika istrinya itu, karena satu hal, ya, Markus itu menerima, pertama adalah menerima secara istilahnya tuh secara etik maupun juga secara logikanya dia menerima ungkapan istrinya itu. Kenyataan bahwa istrinya selingkuh, dia menerima. Maka dia bisa memilih tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau Mas Dipun tadi, salah satu yang tentang bercandaan, maka sebenarnya secara tidak sadar ataupun sadar, mungkin sih saya kira Mas Dipun juga sadar, bahwa Mas Dipun melihat hal itu sebagai bercandaan. Maka Mas Dipun menerima yang orang lain mungkin menerima sebagai ejekan, tapi Mas Dipun menerimanya sebagai candaan. Apakah demikian, Mas Dipun? Iya betul, Coach. Iya. Nah, ketika Mas Dipun itu menerima sebagai candaan, maka kita dengan mudah bercanda dengan dia. Maka orang yang tadi tanda kutip melontarkan fakta, melontarkan hal itu kepada kita, itu akhirnya menyadari bahwa saya nggak apa-apa karena saya sudah menerima hal itu. Maka ketika Mas Dipun mau mengajak bercanda, itu pun malah bagus Mas Dipun. Jadi kalau Mas Dipun memilih hal itu, asal satu catatan tadi, Mas Dipun benar-benar menerima. Oke. Itu sebagai bercandaan. Karena kalau Mas Dipun masih ada GPS kejengkelan dan lain sebagainya, ini akan kepada yang bersangkutan juga akan kena, Mas Dipun. Oke, Coach. Karena kita sendiri tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi kalau kita bisa mengontrol dengan menerima hal itu, maka yang terjadi adalah suasana berubah. Dari yang mungkin orang tersebut mungkin memang mau mengejek kita, tetapi karena kita mampu untuk menerima dan membalikannya, akhirnya yang terjadi adalah justru yang dari kita yang muncul. Itu Mas Dipun. Iya, terima kasih Coach. Jelas ya? Oke, makasih. Ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain yang mungkin sudah pernah belajar juga tentang ini. Atau di senior saya ini Coach Istoto, terus terang karena beliau pengalamannya di dunia training ini lebih luas dibandingkan saya ya Mas Coach Istoto ya. Mungkin ada tambahan, monggo silakan. Oh, kemarin kita ada diskusi, katanya ini berhubungan dengan yang hari pertama kita dimulai diskusi itu Edward de Bono. Di mana hubungannya, Mas? Boleh di-share? Oke, jadi di sini yang paling utama adalah
yang utama itu dipikirkan ini ada yang namanya fakta, yaitu apa? Topi putih. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika ada orang menyampaikan sesuatu itu adalah kita harus menggunakan ini topi putih, ini fakta doang. Fakta doang. Maka kita sebagai yang menyadari bahwa ketika saya menerima hal ini, maka kemudian kita bisa memilih nih, mau menerima topi merah, pakai topi merah, atau kita mau pakai topi hitam, atau kita mau pakai topi oranye, itu pilihan kita. Tapi umumnya fakta bahwa ada orang yang menjelekkan kita atau menurunkan kita dan lain sebagainya, itu kita terima sebagai, kita jawab sebagai dengan topi merah. Jadi seakan-akan bahwa perasaan kita itu yang paling utama, maka yang muncul adalah rasa marah. Kita tidak bisa menerima ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan topi hitam. Topi hitam lebih lanjut lagi. Lu gimana sih? Lu kenapa lu mau ini? Apa salah gue sama lu? Dan lain sebagainya. Maka muncullah yang suatu hal yang bentrokan satu sama lain. Maka apa yang harus kita gunakan topinya? Maka sebenarnya di sini kalau kita memakai prinsip seperti itu, kita pertama-tama memang kemudian mulai menyadari bahwa kita mulai pakai topi yang lain. Bisa jadi kita pakai topi hijau atau topi kuning, kita pakai di sana. Ya. Topi hitamnya sementara ini kita simpan dulu. Karena apa? Topi hitam itu cenderung untuk kemudian mengkonfirmasi apa yang harus terjadi, apa yang ini, dan lain sebagainya. Dan itu akan berakibat sangat berat di sana. Apalagi ada topinya. Itu mungkin Patrick yang bisa saya sharingkan. Oke, Mas. Boleh bertanya nggak? Silakan. Yang saya tanyakan, apakah saat kita bicara dengan beberapa, misalnya dewasa, kemudian siswa yang usianya SMA, sama yang di bawahnya, akan ada tekanan yang berbeda. Karena yang saya alami kalau saya bicara dengan, kan saya mengajar SMA ini, biasanya mereka akan mudah sensitif sekali saat kita menggunakan kata-kata yang benar-benar benar-benar itu straight. Contohnya tidak boleh menggunakan, makanya saya selalu balikan gini, anak-anak mari kita perkenalan murid baru terlebih dahulu. Loh, kenapa Pak? Ya karena ada yang tidak menggunakan jaket di luar jaket sekolah kita. Oh gitu Pak. Oh ya udah, oh maaf Pak. Ya udah silahkan dibuka gitu. Nah, apakah sekarang itu remaja lebih cenderung senengnya begitu? Apa ada teknik lain selain itu? Gitu. Itu aja yang saya share. Oke. Baik, dalam hal ini, adakah yang lain lagi dulu? Pertanyaan? Saya mau tanya, Coach. Oke. Halo, perkenalkan saya Dewa. Sebenarnya hampir sama, mirip sama Mas Nakah dari Lombok. Itu kan tadi ada Coach di materinya mengatakan bahwa positioning itu penting. Tapi nah, di positioning itu kan tadi kasusnya adalah kita yang posisinya di mana, strategi kita kayak gimana. Nah, di saya biasanya menghandle grup itu posisinya bahwa yang saya handle atau klien saya itu stratanya atau posisinya atau jabatannya itu justru lebih tinggi daripada saya. Kemudian sebenarnya tidak ada kata-kata yang muncul dari mereka, cuma dalam bentuk mimik wajah dan sikap sebenarnya yang mencerminkan egonya seperti itu. Nah, ketika responnya bukan lagi nyeletuk istilahnya, tapi responnya itu seperti tidak mau menjawab atau bahkan menjawab, cuma kesannya memang tidak terlalu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya posisi, nah di Marcus Aurelius kan juga posisinya bahwa beliau adalah raja, seperti itu, adalah pemimpin leader.
Nah, di posisi saya ketika misalnya ternyata kita di situ adalah lebih di bawah dari yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita, itu seperti apa apa tuh namanya kiat yang harus dilakukan atau cara yang akan dilakukan untuk berkomunikasi dengan klien saya tersebut. Terima kasih, Coach. Oke, saya akan jawab ya kepada tadi Mas siapa? Salah satu Mas Dewa, sebelumnya Mas Dewa tadi Mas siapa saya lupa. Endar. Mas Endar ya, Mas Ya. Basilius ya. Ya, Oke, Mas Endar. Endar. Oh, Mas Enda, maaf Oke. Mas Enda, sorry. Mas Enda tadi. Baik. Kalau Mas Endar itu berbeda dengan Mas Dewa. Kalau Mas Endar itu sebagai istilahnya memang dia leader, dia guru di dalam kelas tersebut, dia sebagai pemimpin. Nah, tadi kalau Mas Dewa itu lebih kepada tadi bawahan ya, bawahan kepada atasan ya Mas. Oke, so di sini memang ada dua perbedaan. Nah, kalau memang Mas Endar ini melihat dari sisi bahwa kalau memang bahasanya anak-anak itu sedemikian, maka mau tidak mau memang kita perlu menyesuaikan dengan pengertian mereka. Tapi yang paling utama sebenarnya kembali lagi, kalau menurut Markus ini, pertama-tama sikap kita sendiri, Mas Endar, maupun juga Mas Dewa. Kita sendiri ini menerima nggak dengan situasi tersebut? Ya, awalnya si Marcus Aurelius ini bukan seorang kaisar, dia seorang yang apalagi orang tuanya kemudian meninggal dan lain sebagainya. Dia belum menjadi suatu pengusaha, dia bahkan bawahan karena ada atasannya, ada saudaranya yang menjadi kaisar. Tapi yang paling utama apa yang terjadi di sana? Dia melihat bahwa pertama-tama saya harus menguasai diri saya dulu. Bagaimana saya memandang peristiwa yang terjadi di luar saya itu, fakta itu, bisa nggak saya terima? Tadi justru saya sangat bersyukur bahwa Mas Endar ini pertama melihat bahwa bukannya langsung marah, tapi dia menerima, oh ada anak yang memang pakai jaket dan tidak ikut aturan. Ini fakta. Fakta. Yang lain lepas, ini ada yang pakai jaket. So, kalau guru yang lain mungkin bisa langsung marah ya Mas Endar ya? Langsung sanksinya disita. Dan itu disita 1 minggu. Ya. 1 minggu sita langsung diambil, paksa. Oke. Tapi ternyata Mas Endar bersikap kebalikan, karena Mas Endar menyadari bahwa ada sesuatu di sana, betul? Betul. Nah di sanalah yang paling si anak itu pasti akan tersinggung. Di saat kita harus ngambil paksa itu jaket, pasti akan tersinggung dia. Ya, nah itu yang dimaksud oleh si filsafat Stoik ini adalah pertama-tama kita harus menyadari bahwa fakta ini adalah fakta. Persepsi kita menentukan tindakan kita. Nah, kalau guru lain langsung menyita dan sebagainya, karena itu persepsi umum, tapi ternyata Pak Endar itu memilih yang lain. Nah, ternyata pilihannya lebih tepat dan lebih kepada anak itu, dan itu luar biasa. Maka dari itu, di sini sangat penting, pertama-tama bukan soal apakah tepat tidak dengan menegur anak tersebut dengan kata-kata itu, tapi yang paling penting, yang paling utama, yang saya tegaskan, yang Mas Endar itu sudah mampu untuk menerima dulu situasi ini. Bahwa ini adalah fakta. Bukan menonjolkan kepada persepsi Mas Endar bahwa, hey, ini melanggar aturan. Bukan persepsi duluan, tetapi saya menerima dulu fakta. Maka saya bisa memilih persepsi apa dan tindakannya seperti apa. Ini Mas Endar. Jadi saya menegaskan hal itu. Nah, kalau Mas terima kasih, Mas Dewa tadi, kalau ini kembali lagi sama seperti Mas Endar. Mas Dewa ini menerima nggak bahwa saya sedang situasi bawah? Bahwa ada yang sedang mencibir dan lain sebagainya. Nah, ini ini adalah fakta, Mas Dewa. Saya ini fakta di depan dia. Dia mencibir itu adalah fakta. Nah, sekarang saya menerima nggak bahwa dia mencibir? Nah,
mungkin ya kalau ada yang lain mencibir kan kalau nggak salah bibirnya agak gimana gitu ya, mulutnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin bagi yang lain melihatnya bukan mencibir, Mas, karena saya pernah dicibir seperti itu oleh orang lain. Kemudian saya mempersepsikannya apa? Oh, dia lagi tersenyum. Tapi saya menerima mulutnya itu situasi yang memang kelihatannya kalau istilah umum disebutnya mencibir, tapi mulutnya inilah yang seperti itu. Maka saya kemudian melihat, oh, realitanya dia seperti ini. Maka saya kemudian bisa mempersepsikan, oh, dia lagi tersenyum kepada saya. Bisa saja. Itu yang saya lakukan pada saat kejadian seperti itu. Maka kemudian saya dengan mudah berbicara dengan dia, dan akhirnya terjadi hubungan yang bagus di sana. Jadi, kembali lagi, harus membedakan antara fakta, yaitu fakta adalah ya kejadian yang saat itu. Apakah bibirnya seperti apa, tindakan anak seperti apa, udah seperti itu. Nah, sekarang kemudian saya nerima nggak situasi itu? Kemudian saya bisa memilih apa terhadap situasi itu. Itu mungkin Mas Dewa. Terima kasih, Mas. Apakah ada yang lebih lanjut? Mas Dewa mungkin? Enggak sih. Cuma apa tuh namanya? Kadang-kadang karena tuntutan adalah yang memang kita kerja di hitungannya juga di hospitality ya. Jadi kita memang tetap harus senyum. Sama seperti Mbak gitu di awal tadi ya, kita memang tetap harus senyum. Ekspresi itu kadang saya agak diam sebentar menerima jawaban yang sebenarnya yang tidak saya harapkan sebenarnya. Bukan saya tidak terima, tapi jawaban yang tidak saya expect akan jawaban seperti itu gitu loh, yang sekedarnya gitu. Nah, saya diam dulu mencari kata-kata selanjutnya yang sekiranya bisa langsung masuk lagi ke topik kita, pembahasan kita, baru saya melanjutkan dengan orang lain, saya bertanya dengan orang lain untuk mencari jawaban, mencari dinamika dalam satu kelompok. Oke. Ya, jadi itu memang yang dilakukan udah saya kira udah sesuai dengan itu. Jadi yang pertama memang kita harus menerima dulu situasi yang ada. Dan Mas Dewa juga sudah melakukan hal itu. Sehingga Mas Dewa bisa memilih tindakan berikutnya seperti apa. Oke, adakah lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya karena waktunya juga sudah cukup panjang. Udah lewat maka ya. yang Boleh. Saya apa? Oh, saya berpendapat aja Mas. Mungkin ditanggapi, boleh ditanggapi, boleh enggak. Jadi sebenarnya kalau orang menerapkan filsafatnya atau kebijakannya Marcus Aurelius ini, dia agak aneh kalau untuk dunia zaman sekarang ya, benar nggak nih? Ya, Jadi betul. apa yang di luar kontrol ya cuekin aja, karena kita bukan di luar kontrol kita kan itu. Kadang-kadang mungkin orang akan melihat kita disconnect dari dunia di sekeliling kita. Kalau kemarin ada fasilitator yang dimarahin di depan peserta yang lain karena orang itu punya masalah sendiri mungkin di rumahnya, kebetulan meledaknya kebetulan pada saat event atau pada saat pelatihan gitu ya. Ya kita nggak perlu tersinggung, cuek aja gitu ya. Sementara orang lain akan sangat terpengaruh sekali dan kemudian down dan kemudian tidak bisa, dan kemudian disfungsi, tidak lagi bisa berfungsi normal gitu ya. Benar nggak begitu? Oke, jadi dalam hal cuek itu sebenarnya udah pilihan kita juga. Situasi yang pertama tadi dikatakan kembali lagi, apakah kita mau nerima itu, karena dunia di luar itu faktanya banyak sekali fakta, ya fakta yang luar biasa. Namun kembali lagi, apakah saya mau menerima fakta-fakta itu, sehingga saya bisa memilih. Cuek itu salah satu pilihan saya. Kemudian down itu pilihan saya juga. Nah, kembali kalau memang terhadap kita para trainer ini, kembali kepada tujuan yang kemarin dikatakan oleh Coach Istoto. Komunikasi saya ini punya tujuan apa? Ya, presentasi saya ini mau tujuan apa? Kita harus kembalikan ke sana. Kalau memang tujuannya itu perlu kita capai dan memang harus kita capai, yang terjadi adalah, oke, saya mau milih seperti apa? Apakah saya milih down? Apakah itu tepat? Nah, kalau memang tidak tepat, ya kita mau milih apa?
Mungkin seperti yang Pak Mas Dewa pilih, ya saya tersenyum, kemudian saya membawakan lebih dalam lagi. Oke, bagus. Ini sebagai tahap awal. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh para pembicara yang internasional, ya, khususnya film-film yang ada di YouTube itu yang tentang internasional, kadang-kala ucapan-ucapan mereka itu cukup tajam kepada yang bersangkutan, ya. Tapi ternyata yang bersangkutan itu mampu untuk tetap bersikap luar biasa, artinya dengan tenang menanggapi itu semua, dan akhirnya kembali lagi apa yang perlu disikapi, sehingga tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada orang yang kemudian memprotes lebih dalam, tapi yang terjadi adalah bahwa semua itu menjadi suatu termasuk dinamika dalam pelatihan tersebut. Ya. Kembali lagi kita harus ingat yang dikatakan oleh Coach Istoto kemarin, kita tujuannya apa? Nah, jangan sampai tujuan itu hilang hanya karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Seorang leader, seorang pemimpin, kalau kita sudah di depan, kita sebagai trainer itu adalah seorang leader. Nah, kita pertama-tama harus menyadari bahwa saya harus mengontrol diri saya. Pikiran saya, perasaan saya, dan tindakan saya. Ini harus saya kontrol. Kalau sudah saya kontrol, maka kemudian berikutnya adalah kita mulai memakai yang istilahnya Coach Toto tadi, bagaimana kita menerapkan influence-nya kita. Bagaimana kita menerapkan teknik menggunakan alat-alat bantu kita. Karena kita sudah mengontrol itu semua. Jika seorang trainer, jika seorang pembicara, seorang leader tidak bisa mengontrol pikirannya, perasaannya, dan tindakannya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ini saja sih dari saya, masukan saya, sharing saya. Semoga berguna. Coach Toto mungkin mau menambahkan sesuatu dengan kaitannya kemarin? Ya, yang pertama terima kasih sharingnya, Gus. Sistemnya Markus ini saya tinggal dapat strukturnya. Yang diambil oleh NLP menjadi struktur bahwa hargai persepsi orang gitu. Maka ya pertama menghargai persepsi sendiri. Kalau saya dikatain anjing kan itu menurut persepsinya dia. Kalau saya marah, ngapain saya marah, itu menurut persepsinya dia. Saya bukan anjing kan gitu. Paling gampangnya contohnya itu ya. Maka apa yang dikatakan orang adalah di luar kontrol kita. Tetapi jika kita punya tujuan, kita bisa mendesain lingkungan kita termasuk orang lain supaya menjadi bagian yang bisa kita kontrol dengan desain tertentu. Untuk tujuan tertentu, untuk fasilitasi, maka kita mendesain suasana, mendesain pilihan kata kita, intonasi kita, gestur kita, media yang ada, alat-alatnya, semua untuk mencapai tujuan-tujuan, dan orang dibuat mudah percaya bahwa yang kita lakukan ini untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, itu dengan menyadari apa yang kita bicarakan hari ini, yang di-share-kan oleh Coach Indra, maka mudah bagi kita, mana yang perlu kita respon dan mana yang tidak. Mana yang tadi perlu dipercandain, ya, mana yang harus serius ditanggapi. Dipun tadi kan dengan bercanda itu boleh-boleh saja menurut saya, dengan spontan gitu, supaya tidak membelokkan orang. Nah, hati-hati, kalau terlalu sering, distracting juga itu. Kelas kita akan menjadi kelas bercandaan melulu terus, nanti yang diingat bercandaannya. Padahal tujuannya tidak bercandaan. Maka ada saatnya kapan kita kembali dalam track tujuan-tujuan yang harus dilakukan, dan menggunakan prinsip mana yang bisa saya kontrol, dan mana yang di luar kontrol saya, maka langkah tujuan menjadi jelas apa yang harus dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, Gus Indra. Oke, terima kasih Coach Istoto. So, teman-teman, mari untuk yang terakhir kali, ya, mari kita lakukan bersama-sama. Apa yang bisa saya kontrol, teman-teman? Mari, ini adalah pikiran saya yang bisa saya kontrol. Tunjuk kepada pikiran. Tunjuk, ya, ini adalah pikiran saya yang bisa saya kontrol. Kemudian tunjuk kepada dada kita, perasaan kita. Tunjuk. Ini, ya. Ini perasaan saya yang bisa saya kontrol, ya. Kemudian tindakan dengan tangan dikepal. Ini adalah tindakan saya yang bisa saya kontrol. Oke, mari kita ulangi bersama.
Ini pikiran saya yang bisa saya kontrol. Kita ucapkan bersama yuk. Ini pikiran saya yang bisa saya kontrol. Ini pikirannya saya bisa kontrol. Ini perasaan saya yang Ini bisa saya perasaan kontrol. yang bisa saya kontrol. Ini perasaan yang saya bisa kontrol. Dan ini tindakan Ini saya yang tindakan bisa saya saya yang bisa kontrol. saya kontrol. Ini tindakan saya yang bisa saya kontrol. So, teman-teman, semoga sharing saya malam ini membantu teman-teman untuk tampil luar biasa dan juga dalam kehidupan dan juga dalam semua yang majelis ini. Memberkati. Mas Patria, Terima kasih. monggo. Terima kasih. Baik, semua video mohon di-on-kan. Kita foto bersama. Terima kasih banyak Coach Indra. Luar biasa. Video yang belum on Terima silakan kasih di-on-kan. semuanya. Pak Egi, lama nggak ketemu Pak Egi. Halo juga. Gimana aja kau? Kemana aja kau? Kang Cup, selamat Sini datang. saja. Oke. Oke, yang pakai komputer boleh foto di komputernya. Biar lebih banyak orang terlibat. Oke, saya butuh beberapa orang untuk kasih testimoni. Yang mau pamit silakan. Saya kasih 1 menit bagi yang mau mengucapkan apresiasi buat Coach Indra dan Coach Istoto. Silakan, monggo. Atau respon materinya barusan, silakan. Saya dong. Monggo. Mas Indra, terima kasih banget untuk malam ini. Saya agak telat barusan, tapi saya sedikit pernah baca masalah stoik ini. Tapi betapa buat saya gini, Mas Indra, betapa sangat menyegarkannya sesi malam ini karena kita, Mas Indra, seperti memberikan makanan yang sangat bergizi buat otak gitu ya. Udah lama saya nggak mendengar atau hadir dalam forum yang khusus membahas filsafat gitu ya. Jadi ini buat saya benar-benar penyegaran. Jadi thank you Mas Indra. Dari saya buat Mas Indra, saya tidak menduga materi yang begitu jelimet muncul dalam begitu banyak di meditasi stoik itu di Marcus Aurelius bisa menjadi sangat sederhana dan mudah ditaya cerna ya. Terima kasih Mas Indra. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Ya, saya mau mengajak teman-teman semua juga belajar tentang satu hal ketika memberi feedback kepada pemateri. Anda pasti juga menjadi fasilitator atau pemateri. Maka ketika memberikan feedback minimal ada di materi, bagaimana materinya, apa manfaatnya, kemudian bagaimana materi disampaikan. Tentu saja Anda akan lebih mendorong orang untuk mau melakukan juga dalam akhir dari feedback yang diberikan itu juga mengatakan nanti kita segera lakukan ini. Maka saya akan mengatakan kepada Coach Indra, terima kasih banyak Coach. Materi seperti kata Patrick, gede, banyak, menjadi sederhana, satu suap, terasa di mulut, segernya, garing, dagingnya gurih, dan menarik. Mengingatkan saya untuk kembali menyegarkan, ingat pikiranmu, ingat perasaanmu, ingat tindakanmu, itu yang bisa kamu gunakan untuk mempengaruhi yang mungkin kamu bisa pengaruhi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan. Terima kasih, keren. Oke, satu lagi siapa yang mau kasih feedback? Silakan. Saya boleh dong, Mas Ya. Patrick? Silakan Dewo. Coach Indra, terima kasih atas sharingnya malam ini. Saya sempat WA-WA-an juga mengenai materinya sama Kak Dipun.
karena kita berdua merasakan banget materinya ini mengenai kontrol. Saya sampai catat juga di buku mengenai materi ini, jadi gampang banget dicerna. Poinnya saya dapat, poin yang kita sampai saya WA-an juga sama Kak Dipun bahwa ini poin dan dari materi ini yang kita sering mendapatkan waktu kita handle klien atau tamu kita gitu loh. Jadi terima kasih banget. Jadi kita lebih yakin apa yang kita lakukan sudah sudah sepertinya sudah on track lah setidaknya. Terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ini hari ke-7. Ya, semoga teman-teman tetap sehat semua. Tetap refresh. Dan tetap lebih nyambung lagi sama keluarga dan orang-orang yang disayangi. Bagi teman-teman yang mau bergabung, ruangan masih terbuka besok, entah jam 7 atau jam 8, nanti tergantung pengumuman. Pada banyak usul, kita mulai lebih awal jam 7, supaya tidak terpotong waktu tidur malam. Itu. Update saja, silakan cek di Instagram saya. Tapi kita ada materi tentang safety, dibawakan dengan cara yang simple oleh Mas Adi. Shout out to Mas Adi, itu baju hitam. Boleh melambai Mas Adi. Ya. Lalu dia akan membawakan 2 hari. Itu. Lalu nanti masih ada beberapa materi lagi, silakan dicek di Instagram saya. Semoga teman-teman bisa bergabung. Kita potong-potong semua hal yang berkaitan dengan fasilitasi, dan kita berusaha masukkan dalam 60 menit atau 120 menit bersama malam-malam ini. Supaya menemani kita dan tetap bertumbuh walaupun dalam situasi pandemi ini. Salam buat keluarga. Sukses semuanya. Woi, ada Mas Iksan. Terima kasih sudah hadir, Mas Iksan. Momo, Mas Yudi, semuanya. Mas Erik, terima kasih sudah setia sampai akhir. Mantap. Saya mau kasih kredit dong tuh buat tulisan di belakangnya Pak Toto tuh. Silakan. Iya, tulisan di belakangnya Pak Toto tuh saya kasih kredit tuh Be Better Indonesia katanya. Jadi terima kasih Pak Toto menyemangati kita semua yang ada di sini. Ya, terima kasih Bu Esther, tetap setia sampai akhir. Luar biasa, ini banyak teman-teman terus bergabung, berdatangan. Rupanya pengumuman maju ke jam 7 tidak sampai ke semua orang. Ya. Selamat datang Mas Bolang. Kita baru saja selesai. Buat yang mau pamit silakan. Sementara nanti ada yang beberapa di sini masih mau reuni mungkin. Karena ini teman-teman yang sering ketemu, jarang-jarang ketemu. Monggo. Bang Patrick. Ya, silakan. Minta gini, saran di Instagram, itu dikasih jamnya sama harinya ya Bang Patricknya di posternya itu. Jadi kita biar lebih, teman-teman yang mau lihat atau mau share biar lebih komplit, biar lebih jelas, saran aja. Jadi isi keterangan waktu WIP atau WITA juga tuh. Ya, WIP atau WITA. Jadi WIP aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa WIP aja semua di jam berapa untuk kita. Ya, seperti itu. Itu aja sih Bang Patrick. Terima kasih. Thank you. Mas Naka, terima kasih. Setia terus. Salam buat keluarga. Sehat-sehat. Om Patrick mau tanya dong. Ya. Boleh gue share ke teman-teman lain nggak? Boleh. Kita kuota sampai 100 selama ini nggak pernah
lebih dari 40 kok. Boleh ya, nanti di-share Boleh. jadi materinya apa gitu, biar teman-teman yang lain yang nggak terkoneksi dengan Mas Bro Patrick juga bisa ikutan gitu. Belajar Boleh, jadi boleh. pintar. Ya, pandemi membuat kita menjadi lebih pintar, ahai. Ya. Mas Bolang, sorry Mas Bolang. Kita mulai jam 7 Mas Bolang. Bolang lagi ada masalah dengan koneksi. Baik, kita tutup ya. Wah, muncul semua nih. Oke, saya foto nih. Mantap. Bang Momo ada feedback, Bang Momo. Mas Yudi. Hari ini yang hadir di sampai akhir lebih dari 25 ekor. Sebelumnya kemarin 20-an. Mas Eko, terima kasih sudah hadir terus. Mas Himsar, salam kenal. Baru ketemu. Makasih. Pat, pamit dulu ya, Pat. Oke, thank you. Saya nungguin Bolang ini. Udah lama nggak ketemu Bolang. Naka, apa kabar Naka? Semuanya saya pamit. Ya, Saskia, Mila. Pamit dulu, Pet. Iya Mas, matur nuwun. Hai Bolang, apa kabar? Bolang lagi connecting audio. Bang Bolang. Apa kabar Bang? Cabut, colokin lagi. Nggak dari gua kontrolnya. Harusnya di tempat lo. Kalau video gua bisa matiin, chat bisa. Audio dari tempat tuh. Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Coba keluar, balik lagi. Halo Mas Eko.